Hai guys, balik lagi di channel Andre Sugianto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya untuk membuat PowerPoint untuk persiapan seminar proposal. Oke, jadi apa saja sih yang harus kita masukkan ke PPT atau PowerPoint atau bahan presentasi untuk kita maju atau mempresentasikan hasil seminar proposal kita. Dan ya, buat teman-teman, sebelum kita masuk ke tutorialnya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Andre Sugianto. Buat teman-teman yang sudah bergabung, thank you banget buat sudah support channel ini. Semoga channel ini makin berkembang dan makin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Jadi teman-teman, yang pertama teman-teman harus menyiapkan atau sudah membuka file yang teman-teman buat. Jadi ini adalah file hasil bimbingan ya, seminar proposalnya. Dan ini adalah PowerPoint yang sudah saya buat. Jadi di sini saya tidak share gimana caranya untuk membuat desainnya, itu kreasi sendiri aja teman-teman. Tapi yang jelas di sini saya akan membantu teman-teman untuk memasukkan apa aja yang harus dimasukkan ke PowerPoint untuk melakukan presentasi seminar proposal. Jadi yang pertama adalah untuk masukkan judulnya. Di sini judulnya penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam makalah mata kuliah seminar mahasiswa semester 4 program studi pendidikan, seperti itu, nama, NPM, dan seterusnya. Kemudian untuk pendahuluannya adalah latar belakang, fokus penelitian, rumusan, masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian. Nah, ini adalah menu-menu yang akan kita bahas atau judul-judul besar yang mau kita bahas, yaitu yang titik 1, titik 2, dan seterusnya. Kemudian untuk latar belakang, ini saya masukkan dari materi yang latar belakang. Nah, untuk latar belakang ini agak susah sih teman-teman, agak harus teliti bagian-bagian mana yang harus dimasukkan, karena latar belakang itu kan banyak banget ya. Jadi ada beberapa lembar, mungkin ada beberapa lembar latar belakang, mungkin 2 lembar sih biasanya ya, atau 3 lembar. Nah, yang jelas banyak. Nah, ini saya masukkan sebagai pengantar-pengantar saja. Yang jelas yang penting dia jelas makalah ini atau ya seminar proposal ini membahas tentang apa, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, kalau di bahasa Indonesia itu ada hubungan antar kalimat. Jadi dia antara kalimat satu dan kalimat dua itu harus berhubungan dan harus masuk akal, seperti itu. Kemudian apa pentingnya menulis makalah bagi mahasiswa? Nah, kenapa muncul pertanyaan ini? Karena ini kita ngikutin yang di judul. Kalau tadi penggunaan huruf kapital dan tanda baca, ya, dan tanda baca gitu ya. Sekarang apa pentingnya untuk menulis makalah? Karena yang dibahas adalah makalah ya, pada makalah mahasiswa. Nah, di sini adalah alasan kenapa teman-teman harus menulis makalah. Jadi apa sih pentingnya menulis makalah bagi mahasiswa? Yang pertama, di sini ada menulis makalah dijadikan sebagai salah satu cara bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan yang diinginkan. Benar ya, kalau makalah itu kan kita menyampaikan sesuatu yang kita tertulis secara tertulis, seperti itu. Kemudian yang kedua, menulis makalah penting dilakukan untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Ya, jelas ya, karena untuk menuangkan atau memilih kata apalagi karya ilmiah yang kita tuliskan berbentuk karya ilmiah itu harus berpikir kritis dan sesuai dengan ilmiah, seperti itu. Tidak asal-asalan dengan kata-kata kita sendiri, sehingga nanti yang dibaca orang itu tidak akan masuk ke pikiran mereka gitu. Jadi kita perlu menyusun atau memilih kata-kata yang
benar, kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain, sehingga nantinya tulisan kita akan bermanfaat untuk orang lain juga, seperti itu. Dan yang ketiga juga untuk gimana sebagai salah satu cara untuk melatih kemampuan menulis, ya jelas ya, karena itu tadi, karena kalau makalah itu kan pasti menulis secara kalian ilmiah, kita jangan terus-terusan copy paste dari internet, seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Mengapa harus mata kuliah seminar? Jadi teman-teman, kalau judul itu harus dipertanyakan satu-satu alasannya. Kenapa harus mata kuliah seminar? Kenapa nggak mata kuliah yang lain? Emangnya ada apa dengan mata kuliah seminar? Emang harus di mata kuliah seminar? Terus manfaatnya apa kalau mata kuliah seminar? Seperti itu. Nah, kalau mata kuliah seminar itu kan lebih cenderung untuk bagaimana caranya menuliskan tulisan karya ilmiah menggunakan bahasa ilmiah, dan tulisannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maksudnya adalah tulisan yang kita tulis itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ahli, atau ada sumbernya. Yang dimaksud itu ada sumbernya. Jangan menulis asal menulis, tetapi apa yang kita tulis itu sudah ada dasarnya dan sudah ada ahli yang mengatakan bahwa hal itu adalah benar, seperti itu. Kemudian ini adalah lanjutan. Jadi ada huruf kapital, di sini tanda baca. Kenapa huruf kapital? Kenapa tanda baca? Karena di judul kita tadi ada huruf kapital dan tanda baca yang kita analisis. Dan di sini saya sampaikan beberapa aja singkat. Ini juga perlu alasan-alasan tertentu kenapa harus huruf kapital. Kemudian huruf kapitalnya kenapa? Setelah itu ada tanda baca. Dan tanda bacanya juga harus memiliki beberapa alasan, teman-teman. Di sini saya sudah memberikan beberapa alasan. Oke, selanjutnya adalah fokus penelitian. Fokus penelitian ada rumusan masalah yang berdasarkan penjelasan di atas itu adalah lanjutan yang tadi. Nah, ini kenapa saya lanjutkan, karena biar sinkron aja teman-teman. Kemudian kita baru masuk ke 1.2 fokus penelitian berdasarkan latar belakang. Fokus penelitian adalah penggunaan huruf kapital dan seterusnya. Kemudian untuk tujuan penelitiannya dilakukan untuk mendeskripsikan pemakaian huruf kapital dan tanda baca dalam makalah mata kuliah seminar mahasiswa semester 4. Nah, itu mendeskripsikan yang salah dan benar penggunaan huruf kapital dan tanda baca ketik yang ada di makalah mata kuliah seminar. Selanjutnya kita masuk di bab 2 ya, tinjauan pustaka. Ini biasanya isinya hanya teori-teori saja. Jadi teman-teman bisa masukkan teori-teori yang teman-teman ambil aja yang penting. Kalau banyak banget teorinya, silakan ambil yang penting sehingga nanti tidak memakan waktu ketika presentasi, teman-teman. Ini saya skip aja ya. Kemudian kita masuk ke metode penelitian, yaitu bab 3. Metode penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu ini menurut Sugiono. Nah, seperti ini teman-teman, kalau kita menulis sebaiknya ada ahli yang mendukung sehingga tulisan kita dapat dipercaya oleh orang lain, seperti itu, karena ada ahli di sana yang mendukung tulisan kita, seperti itu. Kemudian di sini ada instrumen penelitian, teknik pengumpulan data. Pada pengumpulan teknik pengumpulan data ini berbeda-beda teman-teman, jadi bermacam-macam caranya. Jadi terserah teman-teman, disesuaikan aja dengan judulnya dan cari teori yang sesuai juga. Kemudian ada rencana pengujian keabsahan data. Setelah itu teknik analisis data. Nah, ini juga berbeda-beda teman-teman. Kalau di universitas saya itu menggunakan kode, jadi dia pengodean namanya. Kita menggunakan kode untuk menggunakan kartu data nanti ya, sehingga nanti ketika ditulis itu tidak, ketika ditulis di analisis atau hasil analisisnya lebih gampang menggunakan kode, seperti itu.
Oke teman-teman, itu aja ya mungkin video kali ini. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus kita masukkan ketika kita akan menghadapi presentasi seminar proposal. Ini adalah bahasa Indonesia, tetapi kalau teman-teman bahasa Inggris, matematika, dan prodi yang lain mungkin akan sama. Apa yang dimasukkan itu juga kurang lebih sama teman-teman. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan teman-teman coba di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Andri Sugianto. Thank you.